Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani dengan NPM 2308260175. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya di blok kardio dengan judul Deep Vein Thrombosis. Yang pertama itu definisi. Deep vein thrombosis adalah kondisi medis di mana terbentuk bekuan darah atau trombus di vena dalam. Biasanya itu pada tungkai bawah atau paha. Bekuan ini dapat menghambat aliran darah dan menimbulkan komplikasi serius. Kemudian untuk etiologinya, yang pertama ada stasis aliran darah, yaitu kondisi di mana aliran darah melambat atau tidak lancar. Biasanya itu terjadi pada imobilisasi jangka panjang seperti bed rest, pasca operasi, perjalanan jauh dengan duduk lama. Kemudian kelemahan otot tungkai dan varises vena. Yang kedua itu ada kerusakan endotel vena. Endotel adalah lapisan dalam dinding pembuluh darah. Bila rusak, ini akan memicu proses koagulasi, seperti cedera langsung pada vena, lalu prosedur medis seperti kateterisasi vena sentral, dan operasi besar terutama ortopedi. Yang ketiga itu ada hiperkoagulabilitas, di mana keadaan darah mudah membeku, merupakan kondisi di mana sistem pembekuan darah terlalu aktif. Bisa jadi karena faktor genetik seperti mutasi faktor 5 Leiden, defisiensi protein C atau S, sama antitrombin 3. Selanjutnya, kehamilan dan masa nifas, penggunaan kontrasepsi oral atau terapi hormon, kanker dan kemoterapi, dan penyakit autoimun seperti lupus. Baik, selanjutnya itu ada gejala klinis. Yang pertama itu dia ada nyeri tungkai, biasanya itu di satu sisi, lalu bengkak lokal pada area yang terkena, kemerahan dan terasa hangat di kulit, rasa berat atau tidak nyaman terutama berdiri lama atau duduk, lalu tanda Homans-nya itu positif, yaitu nyeri pada betis saat kaki didorsofleksikan atau ditekuk ke atas. Kemudian untuk tata laksana, yang pertama itu ada terapi antikoagulan, yaitu obat pengencer darah. Obat utama dalam pengobatan DVT untuk mencegah pembentukan trombus lebih lanjut itu ada heparin. Dia diberikan secara injeksi intravena atau subkutan. Kemudian warfarin, yaitu antikoagulan oral yang digunakan untuk terapi jangka panjang. Lalu ada direct oral antikoagulan, dia seperti rivaroxaban dan apixaban, lebih praktis karena tidak perlu pemantauan INR dan dosisnya tetap. Kemudian pemilihan antikoagulan ini dia tergantung pada kondisi pasien, risiko perdarahan, dan ketersediaan obat. Yang kedua itu ada trombektomi, yaitu pengangkatan bekuan darah. Ini dilakukan pada kasus DVT masif atau bila ada kontraindikasi terhadap antikoagulan. Lalu prosedur invasif ini jarang dilakukan dan hanya pada kondisi tertentu. Yang ketiga itu ada stocking kompresi, digunakan untuk mencegah sindrom pasca trombotik, yaitu komplikasi kronis berupa nyeri, edem, dan ulkus tungkai. Dipakai setiap hari selama beberapa bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya untuk patofisiologi dari DVT, ini menggambarkan bagaimana trombus atau bekuan darah itu terbentuk di dalam vena dalam. Patofisiologi ini dipengaruhi oleh trias Virchow, yaitu 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap terbentuknya trombus. Yang pertama itu ada stasis aliran darah. Aliran darah yang melambat atau tidak lancar itu dia menyebabkan darah menggenang, terutama di vena tungkai bawah. Hal ini itu terjadi saat pasien bed rest lama atau tidak bergerak, kemudian perjalanan jauh dalam posisi duduk yang lama, kelemahan otot tungkai misalnya pada pasien stroke. Akibatnya, darah yang tidak mengalir dengan baik itu akan lebih mudah membeku. Kemudian yang kedua itu karena kerusakan endotel pembuluh darah. Endotel ini adalah lapisan dalam dari dinding pembuluh darah. Bila endotel ini rusak karena trauma atau infeksi, maka itu akan mengaktifkan faktor koagulasi, memicu adhesi trombosit, menghasilkan zat prokoagulan. Kemudian ini semua itu akan mempercepat proses pembentukan trombus di lokasi cedera. Lalu yang ketiga itu ada hiperkoagulabilitas darah, yaitu kondisi di mana darah lebih mudah membeku daripada normal. Dia bisa bersifat genetik, lalu dia didapat seperti kehamilan, kanker, penggunaan kontrasepsi hormonal, sindrom antifosfolipidik,
fosfolipi yang akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan pembentukan pembekuan darah walaupun tidak ada kerusakan pembuluh atau stasis berat. Selanjutnya untuk komplikasinya, jika DVT tidak ditangani maka akan dapat menimbulkan komplikasi serius seperti emboli paru, yaitu bagian trombus terlepas dan menyumbat arteri di paru. Selanjutnya sindrom pasca trombotik seperti nyeri kronis, ulkus, dan edem pada tungkai akibat kerusakan katup vena. Lalu ada rekurensi DVT, yaitu kekambuhan trombosis di masa mendatang. Baiklah, berikut saya tampilkan referensi yang saya gunakan pada mind map tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.